Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, karunia dan kebaikan-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di pagi hari ini alhamdulillah kita bisa memenuhi panggilan Allah taala melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai sebab diangkatnya derajat kita dan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di pagi hari ini baginda Rasulullah SAW mendoakan umatnya, mendoakan kita semua. Beliau mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha, ya Allah, limpahkanlah keberkahan bagi umatku setiap pagi hari mereka. Jadi ini salah satu doa baginda Rasul kepada umatnya, kepada kita semua. Dibukakannya pintu barokah, pintu kebaikan di setiap pagi hari kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini tema bahasannya adalah orang-orang yang bersabar dan konsisten di dalam kebenaran atau kebaikan. Ada sebuah riwayat yang sahih yang bersumber dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebuah kisah ketika beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Yang dulu Madinah itu namanya kota Yasrib, ya. Jadi sebelum diganti namanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah namanya adalah kota Yasrib. Kemudian diganti oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama yang lebih baik, yaitu Al-Madinah, ya. Terkadang ditambahkan dengan Al-Madinatul Munawwarah. Jadi kota yang penuh cahaya, kota yang penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Yasrib atau ke Madinah, tentu orang-orang Madinah sangat antusias untuk menyambut kedatangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berhari-hari mereka menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada kabar beliau akan datang ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah, mereka hampir setiap hari keluar dari rumah untuk menyambut kedatangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah
itu adalah mereka beriman terlebih dahulu karena ada utusan kepada kota Mekah untuk berislam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ya, jadi kota Madinah tidak serta-merta menjadi negara atau wilayah muslim, tidak, tetapi sebelumnya mereka berislam dulu kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian Rasul berhijrah ke kota Madinah, ya. Sampai diutus sahabat Nabi mengajarkan Al-Quran, namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kota Madinah, di antara yang menyambut itu ada seorang sahabat namanya Al-Mundhir Al-Ashaj, ya. Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji laki-laki itu. Beliau mengatakan, "Inna fika khallatain yuhibbuhum Allah Ta'ala." Sesungguhnya pada dirimu wahai si fulan, namanya Al-Mundhir Al-Ashaj, engkau memiliki dua sifat, dua karakter yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hilmu wal anatu, kesabaran dan konsisten di dalam kebaikan. Ini dipuji langsung oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul tadi mengatakan bahwasannya pada seseorang sahabat Nabi bernama Al-Mundhir Al-Ashaj ada dua sifat yang sangat dicintai oleh Allah taala, yaitu kesabaran dan juga konsisten di dalam kebaikan. Lalu sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, ana atakhallaku bihima amillahu jabalani alaihima?" Wahai baginda Rasul, apakah hal itu aku dapatkan karena semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, "Balillahu jabalaka alaihima." Allah lah yang memberikan kemudahan kepada engkau sehingga memiliki akhlak yang mulia tersebut. Jadi sampai sahabat ini memiliki akhlak yang baik, karakter yang baik, itu semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena karakter atau sifat itu kan bisa berubah sesungguhnya. Bisa dilakukan upaya untuk sampai kepada akhlak yang mulia tersebut. Maka Al-Mundhir Al-Ashaj berkata, "Alhamdulillahilladzi jabalani ala khallatain yuhibbuhumullah wa rasuluhu." Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan aku kemudahan memiliki dua sifat tadi yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan dicintai oleh Rasulnya. Oleh karenanya para jamaah, ada anjuran dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita memiliki sifat-sifat yang mulia, dimudahkan oleh Allah taala memiliki sifat yang baik atau karakter yang baik, ya. Salah satu doa yang diajarkan oleh beliau, oleh Rasulullah sallam, "Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta." Kami ulangi sekali lagi doanya. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk memiliki akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk kepada akhlak yang baik itu illa anta, kecuali hanya engkau ya Allah. Bahkan baginda Rasulullah SAW memiliki akhlak yang mulia, adab yang mulia, itu adalah karena bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu ungkapan beliau, "Addabani Rabbi." Jadi sampai beliau mengatakan addabani Rabbi. Jadi Rabbkulah yang membimbingku, Rabbkulah yang memberikan pembelajaran kepadaku, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ayat yang lain, dalam satu ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 263, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim." Allah taala firmankan,
qaulun ma'ruf, perkataan yang baik. Ya, jadi perkataan yang baik itu saja sudah terhitung sebagai apa? Sedekah. Ya, jadi ucapan yang baik, kalimat yang baik, kalimat yang santun itu pun juga sudah terhitung menjadi sedekah. Al kalimatu thayyibah sedekah. Kalimat yang baik, ucapan yang baik itu sudah terhitung menjadi apa? Sedekah. Jadi kalau orang mungkin tidak bersedekah dengan hartanya, tidak bersedekah dengan materi yang dia miliki, maka kata Rasulullah SAW, orang bisa bersedekah dengan kalimat yang mulia, kalimat yang baik. Al-kalimah at-thayyibah, kalimat yang baik. Kemudian wa maghfiratun, dan kalimat permohonan maaf, ya. Jadi kalau seseorang tidak mampu memberi sesuatu, maka dianjurkan mengucapkan kata mohon maaf. Jadi kata mohon maaf itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Pak. Kalau orang tidak bisa berbagi, kalau orang belum bisa memberi, maka dia mengucapkan mohon maaf. Dalam bahasa Arab itu ucapannya maghfiratun. Ya, jadi maghfirah itu bisa diartikan ampunan, bisa juga berarti apa? Maaf. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha ada. Lebih baik daripada sedekah tetapi diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Bisa enggak sedekah itu menyakitkan orang yang menerima? Bisa enggak Bapak Ibu? Bisa, ya. Ada orang yang memberi tetapi memberinya mohon maaf dengan wajah yang tidak menyenangkan. Dia berbagi, dia memberi tetapi dia iringi dengan sesuatu yang menyakitkan hati yang menerima. Atau kata para ulama, ada orang yang berbagi, orang yang bersedekah, dia iringi dengan yang menyakitkan hati si penerima dengan cara apa? Mengungkit kembali sesuatu yang dia pernah berikan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, ucapan yang baik, kalimat yang baik atau permohonan maaf. Ya, kalau kita nggak bisa berbagi, misalnya mohon maaf mungkin belum bisa memberi, belum bisa berbagi, itu jauh lebih baik kata Allah Ta'ala dibandingkan orang yang bersedekah tetapi diiringi dengan apa? Dengan sesuatu yang menyakitkan hati si penerima. Jadi artinya adalah Allah Subhanahu wa taala itu Maha Halim. Makanya di ayat ini Allah Ta'ala katakan wallahu ghaniyyun halim. Allah Ta'ala yang Maha Kaya dan Allah Ta'ala yang Maha Penyantun. Artinya kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata kaya di sini? Supaya orang itu memahami bahwasannya Allah yang memberikan dia rezeki. Allah Ta'ala yang memberikan dia karunia. Kalau dia berbagi kepada orang lain, tidak akan pernah mengurangi sedikit pun daripada kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang itu berbagi, pada dasarnya tidak akan pernah berkurang, Pak. Wallahi ma naqassa malun bi shadaqatin, sabda Nabi. Demi Allah, bayangkan para jamaah, Rasul kalau sudah bersumpah, apalagi dengan kalimat yang terbaik, wallahi demi Allah. Ini kan sebenarnya penguat, Pak. Tanpa Rasul bersumpah saja kita udah pasti apa, Pak? Udah pasti percaya kan? Tetapi kenapa Rasul terkadang berapa hadis kita perhatikan itu Rasul menggunakan kata wallahi, demi Allah. Padahal Rasul kalau tidak menggunakan kata demi Allah, bagi orang beriman itu mesti percaya, Pak. Tapi Rasul menggunakan kata wallahi supaya menambah keyakinan kita terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Wallahi demi Allah, ma naqassa malun bi shadaqatin, tidak berkurang harta seseorang apabila ia bersedekah. Jadi nggak usah kita khawatir ketika kita berbagi, nggak usah khawatir ketika kita memberi. Allah Ta'ala Maha Kaya, ya. Nah, syaitan itu selalu membisikkan di dalam jiwa manusia, kalau engkau berbagi, harta akan menjadi apa? Harta akan menjadi apa? Akan berkurang. Ditakut-takuti kita dengan kefakiran, ya. Makanya di dalam ayat tentang sedekah itu selalu diiringi dengan kalimat optimisme. Di antaranya adalah wallahu ghaniyyun halim. Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Artinya apa? Jangan khawatir kepada kefakiran. Allah Ta'ala yang Maha Kaya. Optimisme yang lain, ya,
Rasulullah SAW mengatakan, atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apapun yang diberikan di dalam kebaikan pasti akan diganti oleh Allah, karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki. Ini kan kalimat optimisme sebenarnya, Pak. Setiap kita berbagi, setiap kita bersedekah, tidak akan pernah mengalami kerugian. Tidak ada ceritanya orang berbagi kemudian jatuh miskin, itu tidak ada. Tidak ada ceritanya orang yang dermawan kemudian dia akan jatuh fakir, itu tidak ada. Yang terjadi yazdad dan yazdad, bertambah dan akan terus bertambah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada amalan yang tidak disukai oleh syaitan. Ada amalan yang sangat diharapkan manusia tidak lakukannya, yaitu sedekah. Oleh karenanya kalau kita mentadabburi Al-Qur'an di akhir surah Al-Munafiqun, ya, di situ kan dijelaskan oleh Allah taala bagaimana penyesalan manusia ketika dia mengalami sakratul maut. Apa permohonan manusia? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sekiranya bisa ditunda kematian ini walaupun sesaat, mungkin walaupun 1 menit, walaupun 5 menit, ya Allah tundalah kematian ini. Laula akhartani ila ajalin qarib. Berarti ini penyesalan kapan terjadi, Bapak Ibu? Ketika manusia mengalami sakratul maut. Di situ dia bayangkan kalau dia bisa berbuat yang paling istimewa, maka dia katakan fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Aku ingin sekali bersedekah dan aku ingin tergolong orang-orang yang soleh. Itu penyesalan terbesar manusia ketika mengalami sakratul maut. Maka Allah Ta'ala ingatkan kita semua di ayat ini, qaulun ma'rufun, kalimat yang baik, wa maghfiratun, dan permohonan maaf, khairun min shadaqatin yatba'uha adza, lebih baik daripada sedekah tetapi diiringi dengan apa? Menyakiti hati daripada si penerima. Jadi kalau kita berbagi, ya kita berbagi dengan penuh kerelaan, dengan penuh keikhlasan, tanpa mengiringi dengan apa? Sesuatu yang menyakiti hati si pemberi. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, ini tentang Allah taala punya sifat halim, dalam surat Al-Isra ayat 44. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji Allah. Jadi segala sesuatu di alam semesta ini semua bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tasbihnya kita adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbih kita juga subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tasbih kita di pagi hari subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Masya Allah, ini Pak, fadilahnya kata Nabi SAW. Kalau setiap pagi hari pada subuh kita baca subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi, dibaca sebanyak 3 kali, maka kebaikan pahalanya seperti orang berzikir dari waktu subuh sampai terbit matahari. Jadi fadilahnya, keutamaannya, pahala yang Allah Ta'ala berikan sama seperti orang berzikir dari ba'da subuh sampai terbit matahari. Jadi ini salah satu solusi sebenarnya Pak. Kalau kita mungkin gak sempat zikir maksimal di pagi hari, ya udah kita baca yang disunahkan oleh Nabi SAW, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati. Dibaca sebanyak 3 kali setiap habis sholat subuh. Kalau kita memang nggak sempat, kalau dari subuh sampai terbit matahari kita berzikir, ya mungkin kalau ada pengajian ini kan kita sangat memungkinkan Pak. Tapi mungkin kalau di luar jadwal ada kajian, ya mungkin agak sulit kita dari subuh sampai terbit matahari.
maka kita menggantikannya dengan tadi kalimat subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Ya, apalagi seperti ibu-ibu misalnya pagi-pagi udah harus ngurus keluarga, ngurus suami, ngurus anak-anak misalnya, ya, nggak sempat dia lakukan zikir di pagi hari dari waktu subuh sampai waktu syuruk, ya dikasih solusi yang terbaik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam, ya, baginda Rasulullah SAW itu memberikan solusi, Pak. Islam itu hadir untuk memberikan solusi. Ada seorang sahabat yang sulit terbangun sholat malam. Tidak semua orang Muhammad, tidak semua orang bisa mudah sholat malam. Tidak mudah semua orang untuk tahajud. Kalau para jamaah, ayah bunda mungkin dimudahkan untuk sholat tahajud, alhamdulillah, satu nikmat dari Allah Ta'ala. Tapi kalau ada orang yang mungkin, ya, sulit untuk terbangun sholat malam, ada solusi yang diberikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa solusinya? Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal laili. Siapa yang melaksanakan salat isya'nya berjamaah, maka seakan-akan dia salat malam separuh malam, sabda Nabi. Wa man shalla subha fi jama'atin. Siapa yang salat subuhnya berjamaah, faka'annama qama al-laila kullahu. Seakan-akan dia salat malam semalam suntuk. Dikasih solusi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang sulit terbangun untuk sholat apa, Pak? Tahajud. Ada fadilah yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang setara pahalanya dengan kebaikan sholat malam. Ada juga kebaikan yang setara dengan haji dan umrah. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa sholat subuhnya berjamaah lalu ia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala sampai terbit matahari, sampai waktu syuruk, wa shalla rak'ataini, kemudian ia salat 2 rakaat, ka ajril haji wal umrah tamatan, maka Allah Ta'ala berikan pahala setara dengan haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Solusi diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Islam hadir, sekali lagi para jamaah, selalu memberikan solusi. Tidak ada permasalahan kita dalam kehidupan ini kecuali Islam memberikan jawaban-jawaban kepada kita semua. Ya, kalau nggak ada jawabannya di Al-Quran, ada jawabannya di mana, Pak? Di dalam hadis. Makanya kita itu tidak cukup bersumber kepada Al-Quran saja, tapi juga bersumber merujuk kepada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kalau kita nggak temukan di dalam Al-Quran, nggak kita ketemukan di hadis, di mana kita dapatkan sumbernya? Aqwalus sahabah, ya, ucapan-ucapan para sahabat, pendapat-pendapat dari para sahabat. Karena para sahabat itu adalah merupakan representasi daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz, kalau kita nggak temukan jawabannya di pendapat para sahabat, di mana? Ada namanya qiyas. Para ulama mengkiaskan satu masalah yang ada di zaman Nabi dengan yang ada di zaman sekarang, karena memiliki kesamaan maka hukumnya sama. Ini disebut dalam ilmu fikih namanya qiyas. Qiyas itu menyamakan satu permasalahan yang ada di zaman sekarang dengan yang ada di zaman Nabi, karena ada kemiripan dan kesamaan maka hukumnya adalah disamakan. Nah, ini disebut di dalam fikih itu dengan apa? Qiyas, ya. Jadi pada dasarnya firman Allah, seluruh yang ada di alam semesta itu bertasbih kepada Allah Ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Namun kalian tidak mengerti bagaimana cara mereka bertasbih. Bagaimana caranya makhluk Allah Ta'ala yang itu bertasbih. Kita enggak paham, Pak. Kita enggak tahu. Tapi kita diinformasikan oleh Allah, seluruh makhluk itu apa? Bertasbih kepada langit, bertasbih, bumi bertasbih, ya. Kemudian pepohonan bertasbih, seluruh alam semesta ini bertasbih kepada Allah Ta'ala. Innahu kana haliman ghafura. Allah Ta'ala yang maha penyantun dan yang maha pengampun. Jadi sifat sabar, sifat santun itu juga merupakan sifat yang dimiliki oleh Allah Ta'ala. Dalam bahasa Al-Qur'annya yaitu halim, ya.
Halim itu artinya yang maha penyantun, yang maha penyabar. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan ketika dalam kesusahan, ya, ada doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sering baca ketika mengalami kesusahan, mengalami ujian, cobaan, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mungkin kesusahan yang beliau alami lebih berat dibandingkan dengan kita. Ujian yang beliau alami jauh lebih berat dibandingkan dengan kita. Para nabi itu ujiannya 2 kali lipat para jamaah. Ya. Jadi ujian yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang mulia seperti para nabi dan rasul, ujiannya berapa kali lipat, Pak? 2 kali. Jadi kalau kita mendapatkan ujian, itu ujian kita belum sebanding dengan ujiannya para nabi, para rasul. Ya. Belum sebanding. Mereka itu diuji 2 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah para jamaah. Ada satu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada enggak kesusahan yang paling berat yang Anda alami selain daripada perang Uhud?" Kan perang Uhud itu perang yang benar-benar menguji kesabaran Rasul dan para sahabat. Bayangkan Bapak Ibu, ketika Rasulullah SAW berangkat menuju Uhud, dari 1000 pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW, ya, sepertiganya nggak jadi ikut bersama Nabi, ya. Jadi dari 1000 pasukan yang dibawa oleh Nabi SAW, sepertiganya nggak jadi bersama Nabi SAW. Apa istilahnya, Pak? Mundur, nggak mau ikut berperang, berjihad bersama Nabi SAW. Dipimpin oleh seseorang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, ini Rasul Munafikin, ya. Jadi dalam catatan sejarah, dalam kajian sejarah, salah satu sebab daripada kekalahan kaum muslimin di perang Uhud, kan selama ini sejarahnya selalu adalah karena para sahabat itu tidak mengindahkan instruksi baginda Nabi. Ya Pak ya, ini yang kita sering dapatkan ceritanya, Pak. Tapi ditelaah oleh para ulama sirah kontemporer, ternyata salah satu kelemahan yang membuat kaum muslimin kalah di perang Uhud itu adalah al-munafikun, ya. Karena ada orang-orang yang munafik yang kalau duduk di zaman Nabi itu dipimpin oleh siapa tadi, Pak? Abdullah bin Ubay bin Salul namanya. Jadi ketika di tengah perjalanan dia memprovokasi para sahabat. Ngapain kita berjuang bersama Nabi? Lebih bagus kita pulang, kumpul sama istri kita, kumpul sama anak-anak kita. Kita bisa bersama keluarga kita. Kalau kita berjuang itu kita harus mengeluarkan materi, tenaga, pikiran, dan seterusnya. Kurang lebih sekitar 300 orang itu, Pak, terprovokasi dengan kalimatnya. Ini bahayanya namanya provokator, Pak. Bikin orang yang tadinya adem jadi apa, Pak? Pak, kalau ada apa namanya provokator, orang yang tadinya adem jadi apa, Pak? Jadi panas. Yang paling bagus itu jadi kulkas lah, Pak. Jangan jadi kompor, jangan suka ngomporin orang gitu. Jadi buat adem, buat orang itu jadi bersemangat gitu. Kalau ini Abdullah bin Ubay bin Salul yang orangnya tadi orang kaum muslim itu ingin berjuang, akhirnya nggak jadi. Dia bilang kalau kita bersama Nabi, bersama Rasul, kita ini banyak yang kita habiskan, harta kita habiskan, tenaga kita keluarkan, ya. Kemudian kalau kita berjuang bersama Nabi, ya kita tinggalkan keluarga kita, tinggalkan anak istri kita. Akhirnya kan 300 orang itu terpengaruh, Pak. Akhirnya nggak jadi, Pak. Nggak jadi berjalan bersama Nabi SAW. Mereka mundur, 300 pasukan, Pak. Kemudian ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, wahai baginda Rasul, ada nggak kondisi yang paling berat yang Anda alami melebihi daripada perang Uhud? Karena di perang Uhud itu Nabi SAW sampai terkena panah, kan? Gigi beliau terkena panah, geraham beliau, pelipis beliau pun juga terkena panah Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang Uhud. Perang yang sangat berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata baginda Rasul? Ada sesuatu yang paling berat wahai Aisyah yang pernah aku alami. Kapan itu wahai baginda Rasul? Yaitu ketika aku mendakwahkan Islam ke Taif.
dengan hati yang penuh harap berangkat dari Mekah menuju Taif. Rasul yang dibayangkan itu cuma satu, Pak. Ya Allah, mudah-mudahan nih orang Taif beriman, mudah-mudahan orang Taif bisa menerima saya. Itu kira-kira harapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang dengan hati yang baik, datang dengan harapan yang begitu besar. Tapi ketika beliau sudah sampai di Taif, ternyata beliau dihadang oleh orang Taif. Dihadang, gak boleh memasuki Taif. Bahkan bukan hanya dihadang, beliau dilempari oleh orang-orang Taif. Sampai wajah yang mulia beliau itu terluka. Kaki beliau pun juga penuh dengan luka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercucuran darah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam merintih kesakitan, beliau berteduh di sebuah pohon sembari mengadukan kondisi beliau. Kalau bahasa kita curhat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, inilah kondisi berat yang aku alami, ya. Aku berharap kepada mereka kebaikan, tapi justru mereka menyambutnya dengan keburukan. Itulah yang kemudian membuat Allah Subhanahu wa taala begitu kagum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya menyampaikan curhatannya kepada Allah, dia sampaikan kelemahannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala kirim malaikat Jibril alaihissalam bersama malaikat penjaga gunung. Sampaikan kepada baginda Rasul apa yang dia inginkan. Bayangkan ditawarkan oleh Allah. Malaikat Jibril alaihissalam berkata kepada baginda Rasul, wahai kekasih Allah, wahai Rasulullah, Allah Ta'ala menyampaikan salam kepada anda. Apa yang anda minta saat ini, kalau sekiranya pegunungan antara Taif dan Mekah ini dilemparkan kepada mereka, kami pasti akan menjalankannya. Sami'na wa ata'na. Ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan malaikat penjaga gunung. Tapi mari kita dengar apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku, karena mungkin mereka tidak mengetahui. Bisa jadi berarti orang itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa karena tidak tahu, karena dia nggak mengerti. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang yang masih berbuat dosa, mungkin melakukan kesalahan, bisa jadi karena dia tidak paham, Pak. Bahkan mungkin ada orang yang meninggalkan sholat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak melakukan amal kebaikan misalnya, padahal mengaku seorang muslim. Bisa jadi, ini kan husnudzan kita ya Pak. Bisa jadi karena dia belum tahu. Ya, dia ngerti Pak. Enggak pernah ke majelis ta'lim, enggak pernah mendengarkan nasihat para ulama misalnya Pak. Ya, hatta sholat aja dia enggak ngerti cara sholat itu bagaimana, cara wudu itu bagaimana. Ada enggak orang seperti itu Pak? Ada. Padahal mungkin sudah usia sekian Pak, tapi enggak ngerti cara wudu, enggak ngerti cara sholat. Berarti Rasul mengatakan fa innahum la ya'lamun. Bisa jadi karena mereka enggak tahu ya Allah. Bisa jadi karena mereka belum mengerti ya Allah. Maka berikanlah petunjuk kepada mereka. Di riwayat yang lain Pak, Rasul mengatakan apa? Ya Allah, kalau sekiranya orang-orang yang menolak aku ini belum beriman kepadamu ya Allah, mudah-mudahan nanti anak keturunan mereka ada yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bayangkan optimismenya Nabi SAW. Kalau mereka ini belum mau beriman ya Allah, mudah-mudahan anak cucu mereka lah yang nanti beriman. Ini kurang lebih ucapannya bisa. Dan ini terbukti para jamaah. Kapan itu terbuktinya? Ketika turun surat kepada Rasul, yaitu surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah dan penaklukan kota Mekah, engkau akan menyaksikan manusia berbondong-bondong memasuki agama Allah. Siapa mereka ini, kata para ulama tafsir? Ahlut Taif. Apa Pak? Ahlut Taif. Orang-orang Taif yang dulu orang tua mereka memusuhi Nabi SAW, menyakiti Nabi SAW, tapi rupanya anak keturunan mereka jadi orang-orang yang mulia Pak.
Oleh karenanya para jamaah, setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat Nabi itu yang hijrah ke Taif, namanya Abdullah bin Abbas atau disingkat dengan Ibnu Abbas. Jadi kalau kita ke Taif itu Pak, ada masjid besar. Ya, kalau di kita itu di alun-alun kota Taif Pak. Jadi masjid terbesar di Taif itu, nama masjidnya adalah Masjid Ibnu Abbas, dan tidak jauh dari masjid itu ada makam beliau Pak. Namanya makam atau pemakaman Abdullah bin Abbas, itu ada di Taif. Nah, beberapa waktu lalu sebelum sebelum pandemi itu sudah mulai dibuka ziarah ke Taif. Dulu kan biasanya kalau orang umrah itu hanya Mekah, Madinah, Jeddah Pak. Tapi beberapa tahun terakhir sebelum pandemi itu ya sudah dibuka ziarah ke Taif. Ya, kurang lebih perjalanannya bisa sampai kurang lebih mungkin 1,5 jam atau 2 jam itu bisa sampai ke Taif. Ya. Tapi sayang ini karena pandemi jadi belum bisa kita ke Mekah dan ke Madinah ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita bisa kembali ibadah, menunaikan ibadah ke tanah suci ya. Karena 2 tahun itu terasa sekali Pak ya. Iman kita rasanya kurang dicas kalau belum ke sana gitu Pak ya. Makanya ada satu pencerahan yang Allah Ta'ala berikan kalau kita sudah umroh, kalau kita berhaji, itu ada satu pencerahan keimanan sebenarnya Pak. Baik, apa doa yang diajarkan oleh Nabi SAW? Ini doa yang Rasul sebutkan ketika belum mengalami situasi yang berat Pak, situasi yang susah ya. La ilaha illallahul azimul halim ya. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Semua doanya diawali dengan kalimat tauhid. Ya, apa ucapannya Nabi? La ilaha illallahul azimul halim. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang diibadahi kecuali Allah yang maha agung dan yang maha penyantun, yang maha sabar. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah, pemilik arsy yang agung. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah selain Allah, pemilik langit atau penguasa langit, penguasa bumi, dan yang menguasai arasy yang mulia. Ini kata Nabi SAW. Kalau doa ini diucapkan ketika kita mengalami kesulitan, kesusahan, cobaan yang berat, maka Allah Ta'ala akan meringankan beban itu. Allah Ta'ala akan memberi kemudahan-kemudahan kepada hambanya. Dan semua ucapannya diawali dengan kalimat apa Pak? Kalimat apa Pak? Tauhid. Kuncinya kata para ulama Pak, setiap doa yang ada di dalamnya kalimat la ilaha illallah pasti doa yang terbaik Pak. Ya Pak ya? Setiap doa, setiap ucapan yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah itu pasti adalah doa yang terbaik dan zikir yang terbaik. Nabi Yunus alaihissalam ketika mengalami kesulitan Pak, di dalam perut ikan, dalam penuh kegelapan, apa ucapannya Pak? Apa ucapan beliau? La ilaha illa anta. Itu kan kalimat tauhid itu Pak. Sama dengan maknanya dengan la ilaha illallah sebenarnya Pak. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Zikir yang paling terbaik itu apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikirnya para nabi dan rasul apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikirnya para nabi dan rasul. Jadi kuncinya para jamaah, semua doa, semua zikir, semua wirid yang ada di dalamnya kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu pasti zikir yang terbaik dan doa yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tadi ucapannya apa? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi wa rabbul arsyil karim. Baik, kemudian sifat al-hilm itu juga merupakan sifat para nabi dan rasul. Firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surat Hud ayat 75, Inna Ibrahima lahalimun awwahun munib. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar orang yang penyantun, orang yang sangat bersabar. Bayangkan Nabi Ibrahim diminta oleh Allah untuk menyembelih siapa? Menyembelih siapa? Putranya. Kalau kita baca sejarahnya, Pak, ternyata penyembelihan itu terjadi ketika Ibrahim sudah memiliki rasa cinta yang besar kepada anaknya. Ibrahim alaihissalam punya anak itu, Pak, di usia sudah lanjut. Berarti sekian puluh tahun beliau menunggu. Kemudian begitu anak itu lahir, anak itu kemudian dewasa, sangat akrab dengan orang tuanya, orang tua sangat cinta kepada anaknya. Allah Ta'ala uji kecintanya Ibrahim alaihissalam. Apakah dia lebih besar cintanya kepada anaknya atau lebih besar cintanya kepada Allah Ta'ala? Maka Allah Ta'ala perintahkan untuk sembelih itu anak. Itu asbabnya sebenarnya, Pak. Ya, karena Ibrahim itu punya rasa cinta yang luar biasa kepada anaknya. Apalagi ini anak yang pertama, Pak. Setelah sekian lama dia enggak punya, Pak. Ya, kalau mohon maaf, Pak, kalau kita begitu nikah langsung dikasih keturunan, alhamdulillah, Pak. Tapi kalau orang itu menunggu waktu yang panjang, waktu yang lama, ya, puluhan tahun dia menunggu, tiba-tiba dikasih oleh Ta'ala, gimana perasaannya, Pak? Gimana perasaannya? Pasti perasaannya begitu besar kebahagiaannya. Ya, setiap orang sih kalau dikasih ke anak-anak itu pasti senang gitu, Pak, ya. Tapi kan pasti berbeda, Pak. Kalau orang itu menunggu lama dulu, perjuangannya luar biasa lalu dikasih, itu pasti rasa bahagia itu berlipat-lipat, Pak. Tetapi kemudian kesenangan itu diuji oleh Allah Ta'ala, ya. Dengan apa? Diperintahkan Ibrahim supaya menyembelih Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim bawa Ismail. Ada satu bukit di Mekah namanya Jabal Qurban. Jadi kalau perjalanan dari Musdalifah, biasanya kalau kita umroh itu kan biasanya suka diajak ziarah di kota Mekah Al-Mukarramah, ya. Pertama ziarahnya biasanya ke tempat persembunyiannya Nabi ketika hijrah, ya, Gua Thur. Kemudian dari Gua Thur nanti menuju Arafah, sekali melihat lokasi tempat haji. Kemudian dari Arafah menuju Musdalifah. Nah, dari Musdalifah nanti menuju Mina. Rutenya seperti itu, Pak. Nah, di tengah-tengah antara Musdalifah dan Mina itu, Pak, sebelah kiri jalan itu ada perbukitan, dan di situ sekarang dikasih tugu sebagai tanda. Namanya Jabal Qurban namanya, Pak. Ya, Jabal apa namanya, Pak? Jabal Qurban. Kenapa disebut dengan Jabal Qurban? Ibrahim alaihissalam membawa putranya Ismail alaihissalam ke atas bukit tersebut. Kemudian Ibrahim membaringkan badan Ismail alaihissalam persis seperti seseorang mau menyembelih, ya, proses penyembelihan kurban. Sebilah pisau sudah ada di leher daripada Ismail alaihissalam. Jadi tinggal ucapan Bismillah, Allahu Akbar. Ya, pisau sudah ada di leher anaknya. Bayangkan bagaimana keteguhan dan kesabaran Ibrahim alaihissalam. Anak yang dia cintai harus dia relakan untuk dikorban. Sekian lama dia tunggu untuk mendapatkannya, tapi Allah Ta'ala memerintahkan untuk mengorbankannya. Nah, inilah terbukti kecintaannya Nabi Ibrahim melebihi cintanya kepada Allah Ta'ala, melebihi dari cintanya segalanya, hatta melebihi cintanya kepada anaknya sendiri yang dia sangat cintai. Kemudian Allah Ta'ala menyeru kepada Ibrahim, ya Ibrahim, kau shaddaqta ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau sudah benarkan mimpimu. Maka aku gantikan penyembelihan ini dengan apa? Penyembelihan hewan kurban. Maka disyaratkan atau disyariatkan kurban itu adalah pada tanggal 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik. Itu pada tanggal 11, pada tanggal 12 dan tanggal 13 Zulhijjah. Maka Ibrahim disebut Allah Ta'ala dalam Al-Quran halimun, orang yang sabar, penyantun. Awwahun, orang yang lagi pengiba, ya, munibun, orang yang senantiasa kembali kepada Allah Ta'ala. 3 sifat Nabi Ibrahim: halim, awwahun, munibun. Itulah sifatnya Nabi Ibrahim alaihissalam.
Baik, wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini dari 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sifat al-halim wal anad, yaitu kesabaran, penyantun dan juga konsisten. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah Ta'ala berikan kita keberkahannya, Allah Ta'ala membukakan pintu-pintu kemuliaannya kepada kita semua. Baik, kami kembalikan ke MC. Silakan Pak Haji. Baik. Silakan, ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada yang bertanya, biasanya Pak Arif duluan biasanya, karena dia pegang mic. Ya, silakan. Mungkin saking busuk. Baik, silakan. Ini kok diwakil kerja. Tadi kalau nggak salah ya saya ini. Jadi kalau orang yang bersedekah dengan mencaci atau apa dengan menyakiti hati penerima. Iya, dengan menyakiti penerima. Itu kan perkataan yang baik dari itu. Pertanyaan saya, kalau orang yang seperti itu diterima nggak tuh sedekahnya? Sedekahnya, baik. Diterima nggak tuh? Sayang begitu. Iya. Sekian mencaci nggak diterima. Iya. Bukan main, baik, masya Allah, jazakallah khairan. Nanti ada bahasan para ulama namanya nawaqidul a'mal. Jadi amal kebaikan itu bisa batal, Pak. Batal pahalanya, dihapus kebaikannya oleh Allah Ta'ala, ya. Dari sisi duniawi pasti didapat. Setiap orang berbagi ya pasti ada kebaikannya, Pak. Tetapi apakah dia akan menjadi pahala? Itu belum tentu, Pak. Ya, sama halnya mohon maaf, Pak, orang non muslim berbagi, ya, ada nggak kebaikannya di dunia, Pak? Ada nggak kebaikannya di dunia? Ada. Dicintai oleh orang, ya, dimuliakan dia oleh orang, ya, dikenang kebaikannya. Tapi sebatas itu saja dia dapatkan, Pak. Mungkin namanya tersohor, Pak, ya. Seperti Bill Gates misalnya. Siapa yang nggak kenal Bill Gates, Pak? Ya, Bill Gates itu kan terkenal dia dengan berbaginya dan seterusnya. Tapi sayang sekali, Pak, tidak ada keimanan di dalam hatinya. Itu yang menjadikan kebaikannya itu hanya bermanfaat di mana, Pak? Di dunia, tetapi tidak menjadi pahala yang dia akan raih nanti di akhirat. Sama halnya mohon maaf kalau ada orang yang bersedekah lalu dia sedekahnya menyakiti hati yang menerima. Ya. Jadi seakan-akan mohon maaf memberi tapi enggak senang gitu ya, Pak ya. Memberi tapi enggak suka gitu ya. Seperti ada unsur apa, Pak? Unsur keterpaksaan gitu, Pak ya. Itu adalah bisa membatalkan kebaikan dan pahala yang dilakukan. Karena orang beramal itu kan harus dilakukan dengan apa? Dengan keikhlasan, dengan keridhaan. Kalau dia dengan penuh keterpaksaan, Pak, seakan-akan dia tidak rela dengan pemberian itu, maka itu tidak akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang membatalkan amal itu kata para ulama adalah al-mannu namanya. Apa al-mannu? Yaitu mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah dia beri kepada seseorang. Jadi pernah mungkin memberikan satu jasa kepada seseorang, ya, lalu kemudian mungkin dia kecewa dan seterusnya. Lalu dia sebutkan, wah dulu si fulan ini kalau bukan karena saya dia kan enggak bakalan jadi. Gitulah kalimat yang terlontar misalnya. Ini namanya al-mannu namanya kalau ini. Apa al-mannu? Menyebut kebaikan yang dia pernah beri kepada seorang. Padahal kalau sekiranya dia dikecewakan, enggak perlu dia ucapkan itu karena udah jadi pahala di sisi Allah Taala. Tapi begitu kalimat itu dia ucapkan, ya, seakan-akan dialah yang memberikan kebaikan padahal di sisi Allah Taala, ya. Maka itulah yang menjadikan terhapusnya amal kebaikan yang dia tunaikan. Jadi memang dalam sedekah itu juga ada panduan-panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi hindari dua hal kata Al-Qur'an. Pertama, al-azza, menyakiti hati yang terima. Ngasih tetapi ya dengan wajah yang tidak menyenangkan, atau mungkin dia cela orang yang apa namanya, Pak? Cela orang yang meminta tersebut, ya. Kalau dia nggak bisa berbagi kata Al-Qur'an, ucapkan kalimat apa? Maghfiratun, mohon maaf. Kan jauh lebih baik, Pak. Daripada dia ngasih tapi kemudian ngoceh, ngomel gitu, Pak. Nauzubillah. Itu azan namanya. Yang kedua, hindari al-mannu kata Al-Qur'an. Al-mannu itu adalah menyebut kembali kebaikan yang dia pernah beri kepada seseorang. Itu bisa menghapus amal kita, menghapus pahalanya, Pak. Ya, kalau kebaikannya di dunia pasti dapat.
tapi pahala untuk di akhirat belum tentu dia raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala tadi maha apa? Ghaniyun. Allah taala maha kaya, ya. Jadi artinya apa? Supaya orang itu jangan merasa berjasa gitu Pak ya. Jangan merasa apa? Berjasa. Ya, karena yang paling berjasa sebenarnya bukan kita Pak. Itu kan harta itu kan seakan-akan titipan dari Allah. Orang-orang kaya itu Pak seperti kasih titipan sama Allah. Aku kasih kepercayaan kepadamu untuk bisa memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkan. Bisa enggak kepercayaan itu Allah Ta'ala cabut Pak? Bisa Pak. Diambil itu hartanya, dihabiskan hartanya oleh Allah Ta'ala. Bisa. Nah mumpung dikasih kepercayaan oleh Allah Ta'ala, dikasih harta, dikasih kekayaan, nah itulah dimanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan di sisi Allah Ta'ala. Nah, jadi harta itu adalah nikmat sebenarnya Pak. Makanya orang yang, kan pernah mungkin kita dengar kisah Pak, sahabat Nabi itu ada yang bersaing dalam kebaikan Pak. Jadi Ahlus Suffah itu ngadu kepada Nabi, ya Rasul, kami sholat, mereka juga sholat, mereka puasa, kami juga puasa Ramadan. Tapi ada bedanya kami ya Rasul. Mereka bisa bersedekah dengan harta mereka seperti Abu Bakar, Umar, Utsman atau Abdurrahman. Kami ini nggak bisa sedekah ya Rasulullah, nggak ada harta kami. Ahlus Suffah namanya Pak. Termasuk Abu Hurairah Pak. Maka apa kata Rasulullah SAW? Kalau begitu bacalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Itu sedekah itu semua. Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah, la ilaha illallah sedekah. Kemudian apa? Allah akbar sedekah. Langkah menuju kebaikan sedekah, mendamaikan orang yang bertikai sedekah kata Nabi sallallahu ya. Salat duha 2 rakaat sedekah kata Nabi. Woi, sahabat ini udah senang, Pak. Alhamdulillah, berarti kita sekarang satu sama satu. Dia dapat kebaikan sama, kita juga dapat kebaikan sama. Rupanya hadis ini bocor, Pak. Ya. Begitu Abu Bakar mendengar hadis ini, ternyata salah satu sedekah yang terbaik juga adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka Abu Bakar dan sahabat yang lain, Pak, rajin berzikir, Pak. Perbanyak kalimat ini, Pak. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ahlus Suffah datang lagi kepada Nabi. Ya Rasulullah SAW, rupanya Abu Bakar dan teman-temannya, mereka sudah bersedekah dengan harta mereka. Mereka juga orang selalu berzikir kepada Allah. Kami enggak mampu melewati mereka atau mengalahkan mereka. Apa kata Rasul? Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba yang dikehendaki. Sudah kaya dan dia orang-orang soleh. Jadi Islam itu melihat sisi secara objektif sebenarnya, Pak. Ya. Jadi ada orang-orang yang dikasih kelebihan Allah Ta'ala dengan hartanya, dengan materinya, tapi memberikan manfaat yang luas untuk umat. Ini dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itulah kelebihan yang Allah Ta'ala berikan bagi hamba-hamba yang dikehendaki Allah. Tapi masing-masing pasti punya sisi kelebihan oleh Allah. Sahabat itu, Pak, masing-masing punya kelebihan. Abu Bakar punya kelebihan, Ahlus Suffah punya kelebihan, ya. Nah, tapi artinya, Pak, yang kita ambil itu ternyata para sahabat adalah fastabiqul khairat. Apa fastabiqul khairat? Berlomba-lomba di dalam meraih kebaikan. Jadi dalam urusan kebaikan kita berlomba-lomba, ya. Yang kita hindari itu adalah berlomba-lomba dalam masalah ya kesenangan duniawi itu, ya. Yang membuat orang itu kemudian menghalalkan segala cara untuk meraih kesenangan dunia. Dalam masalah akhirat kita disuruh untuk justru berlomba-lombanya di situ, fastabiqul khairatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan yang lain? Silakan, Pak. Dalam konteks kalimat ini, sabar digunakan untuk sholat. Kira-kira apa aplikasi dalam kehidupan kita, aplikasinya seperti apa? Baik, wallahu a'lam bishawab. Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita dengan ayat ini, ternyata untuk menghadapi cobaan dan ujian itu perlu diperkuat kesabaran kita. Mohonlah pertolongan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala akan mendatangkan pertolongan kepada hamba apabila dia mensikapi ujian itu dengan penuh keridhaan. Begitu terjadi takdir, terjadi musibah, kalimat yang paling pertama dia ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kata Rasulullah SAW. Maka kalimat inilah kalimat yang menunjukkan kesabaran dia.
Kemudian dia tidak meratapi orang yang sudah meninggal dunia. Kalau menangis boleh enggak, Pak? Menangis boleh enggak? Boleh, menangis boleh, bersedih boleh. Rasulullah SAW ketika meninggal Ibrahim, putra beliau yang beliau sangat cintai, beliau menangis, Pak. Ya. Tapi apakah kemudian menangis dilarang ketika orang mendapatkan ujian cobaan? Enggak. Yang enggak boleh kan meratap, Pak. Mencela keadaan, menyalahkan keadaan, keluar kata-kata yang tidak baik, menarik-narik apanya, Pak? Pakaiannya. Ini disebut dengan niyaha, itu tidak boleh. Kemudian untuk memperkuat kesabaran kita, ingat sabar itu enggak cukup ternyata, Pak. Kuatkanlah kesabaran itu dengan sholat. Ya, Pak ya? Jadi enggak cukup dengan sabar, tapi kuatkanlah jiwa kita, kuatkanlah keimanan kita, ruhiyah kita dan apa? Salat. Makanya Rasulullah SAW itu, Pak, setiap kali mendapatkan ujian, beliau selalu sholat sunnah 2 rakaat. Sholat sunnah apa namanya, Ustaz? Apakah namanya sholat sunnah musibah atau apa? Enggak disebutkan oleh para ulama. Yang penting Rasul kalau mendapatkan cobaan, ujian, shalla rak'ataini, beliau sholat sunnah 2 rakaat. Mungkin sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Itulah makna wasta'inu bis-sabri was-salat. Jadi sabar enggak cukup, Pak, tapi kuatkanlah hati kita dengan apa? Dengan salat. Ketika kita bermunajat, ketika kita salat, Allah Ta'ala akan meringankan beban-beban yang kita hadapi. Nah, kalau kita lebih telah lagi, Pak, dalam sirah, sebelum diperintahkannya sholat 5 waktu, Pak, ternyata perintahnya kepada Nabi itu sholat tahajud. Jadi tahajud itu lebih awal diperintahkan oleh Allah dibandingkan sholat 5 waktu. Pertanyaan kita, Pak, kenapa Rasul diperintahkan itu sholat tahajud? Dengan turunnya surat Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ini jauh sebelum Isra dan Mi'raj. Turun ayat ini atau surat ini. Ternyata, Pak, Rasul kan waktu di kota Mekah itu, Pak, tantangannya luar biasa. Betul ya, Pak ya? Beliau disakiti, beliau dilempari. Bahkan mohon maaf, beliau pernah sholat, tiba-tiba di atas punggung beliau itu diletakkan kotoran hewan. Jazur, ba'ir. Jazur itu, Pak, hewan. Begitu habis disembelih kemudian dibelah bagian perutnya, semua isi bagian dalamnya itu disebut dengan jazur. Itu diletakkan di atas punggungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bayangkan ketika beliau sholat disakiti seperti itu. Rasul pernah sholat, begitu beliau takbir, tiba-tiba dari belakang diikat lehernya oleh sorban, kemudian ditarikkan ke belakang sampai beliau tersungkur dalam keadaan beliau sholat. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nabi SAW. Belum tantangan dari keluarga beliau, dari kaum beliau, ya. Maka Nabi SAW meminta para sahabat hijrah ke Al-Habasyah, ya, 2 kali periode beliau meminta para sahabat hijrah ke Al-Habasyah sampai beliau harus meninggalkan kampung halaman beliau menuju kota Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Tantangan luar biasa. Itulah kemudian kata para ulama, mungkin kalau bukan karena salat tahajud yang beliau rajin lakukan di waktu di Mekah, Pak, mungkin beliau akan berat menjalankan kenabian atau kerasulan itu. Itu udah levelnya bukan manusia biasa, Pak. Itu di atas manusia biasa, Pak. Maka diperkuat jiwa beliau dengan apa, Pak? Sholat tahajud. Jadi siapa saja yang sholat tahajud sebenarnya, Pak, terapi untuk menguatkan hati, terapi menguatkan ruhiyah kita. Ketika ada ujian, ada cobaan, itu bisa meringankan keadaan yang sedang kita hadapi. Kalau nggak tahajud, mungkin bisa jadi orang stres, depresi, mungkin bisa akan meninggalkan itu yang menjadi menjadi kewajibannya, ya. Maka Rasul ketika beliau kan pernah diajak dialog oleh paman beliau. Apa kata pamannya? Ini pamannya sangat cinta kepada Nabi, namanya Abu Thalib. Wahai ponakanku, udah jangan kau bermusuhan dengan orang-orang Mekah ini. Udah berdamai aja sama mereka, ya. Jangan membuat istilahnya pertentangan dengan mereka. Apa kata Rasul? Wahai pamanku, kalau sekiranya matahari ada di sebelah kananku, kemudian bulan ada di sebelah kiri, tidak akan pernah aku tinggalkan dakwah Islam ini sampai Allah Ta'ala yang akan menentukan nasibku. Itu kata Rasulullah. Artinya dikuatkan jiwanya Nabi SAW. Apa sebabnya? Qiyamul lail, salat tahajud. Itu salah satu rahasia kata para ulama kenapa Rasulullah SAW itu adalah selalu salat tahajud atau qiyamul lail. Menguatkan jiwa, menguatkan ruhiyah ketika kita diberikan ujian, cobaan. Itu makna wasta'inu
Bis-sabri was-shalah. Jadi sabar enggak cukup Bapak Ibu, tapi kuatkanlah hati itu dengan apa? Dengan kita menunaikan salat. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin kita cukupkan Pak, ya. Udah masuk waktu salat sunnah. Semoga Allah Ta'ala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita kebaikannya. Doa kami untuk seluruh jamaah, mudah-mudahan sehat semua, barokah insyaallah. Kita tutup doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.